الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabus shaumi, bab menerangkan puasa. Thawabus shaumi, pahala bagi orang yang puasa. Qala Allah Ta'ala was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wal-dhakirina Allah kathira wal-dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Qala waqi'un wa ghairuhu hiya ayyamus shawm idh taraku fiha al-akla wasyurba. Jadi di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah dengan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, di antaranya yakni berpuasa. Dan puasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang mubarak, dan bulan Ramadan. Dan yang kedua yakni puasa-puasa sunnah lainnya. Maka kalau keduanya ini dilaksanakan, dikerjakan, maka tentu itulah yang sangat sempurna. Dan di dalam puasa ini banyak anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di antaranya anugerah Allah Subhanahu wa taala yakni ayat yang kita baca tadi, dan juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan kekhususan, keutamaan, fadilah daripada ibadah saum ini. Karena bulan puasa ini adalah pahalanya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. As-saumu la idlalah. Puasa ini tidak ada yang menyamainya. Dikisahkan bahwa di dalam diri manusia ini ada yang namanya nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu ini, maka Allah Subhanahu wa taala tanya yang namanya nafsu ini, wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Maka nafsu ini menjawab dengan jawaban yang tidak sopan. Jawabannya, saya ya saya, kamu adalah kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kuman kepada nafsu ini. Allah Subhanahu wa taala masukkan nafsu ini ke dalam neraka. Nafsu ini kelejingan, panasan. Maka setelah disiksa dalam neraka yang sangat panas ini, maka ditanya lagi, wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Maka jawaban nafsu sama, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan nafsu ini ke dalam neraka wil. Neraka yang sangat dingin.
Sehingga apabila seorang ini masuk ke dalam neraka wil ini, maka akan rontok daripada sendi-sendinya saking dingin. Maka setelah dimasukkan ke dalam neraka yang dingin ini, maka nafsu ditanya oleh Allah SWT, wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Maka jawabannya sama, kamu ya kamu, saya ya saya. Maka hadirin, ini adalah pelajaran bahwa ada orang yang hidup di negeri yang sangat panas sampai 40 derajat bahkan lebih. Ada yang hidup di negeri yang sangat dingin. Dan juga kita sering merasakan kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin cuaca. Dan ini tidak menghalangi kita daripada berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Musim panas maksiat, musim dingin tetap maksiat. Maka nafsu ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana lapar dan haus. Sehingga nafsu ini menjadi lemah, tak berdaya. Maka ditanya Allah, wahai nafsu, siapa saya, siapa kamu? Maka nafsu ini menjawab, engkau adalah Robku dan aku adalah hamba. Maka ada kekhususan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dengan catatan dia menjalankan puasa untuk ikhtisab, yakni mengharap daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shaimina, dan para laki-laki yang berpuasa, was-shaimati, dan para wanita-wanita yang berpuasa, wal hafizina, dan laki-laki yang menjaga furujahum, kemaluan-kemaluan mereka, wal hafizati, dan perempuan-perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirin Allah katsira, wadzakirat, wadzakirin Allah, dan laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala katsiran, dengan banyak. Wiridannya wakeh, wiridannya banyak, ada hitung-hitungan ya. Wadzakirati, dan wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak. A'addallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan ganjaran yang agung. Jadi ada 10 keutamaan dalam surat Al-Ahzab dalam ayat sebelumnya yang telah kita bahas. Ini adalah Allah SWT berikan kepada orang-orang yang berpuasa ganjaran yang besar, ganjaran yang agung, ampunan dari Allah SWT. Karena Allah SWT sudah ampuni, maka semuanya beres, semuanya selesai. Kemudian laki-laki yang menjaga daripada kemaluannya pada perkara-perkara yang haram, perempuan-perempuan yang menjaga dirinya, menjaga kemaluannya daripada perkara-perkara yang haram. Wadzakirin Allah katsira, dan laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, mengingati Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim,
Dalam keadaan apapun susah dia zikir, senang dia tetap berzikir, sakit dia zikir, sehat pun tetap berzikir. Maka Allah SWT akan siapkan. Allah SWT berikan janjinya kepada orang-orang ini dengan ampunan dari Allah SWT dan ganjaran yang agung. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hani'a, dengan nikmat, bima, sebab amalan, aslaftum, yang telah kalian terlewati, fil ayyamil khaliyah, maksudnya apa namanya, ini firman Allah SWT ini untuk penduduk surga yang sudah dimasukkan Allah SWT ke dalam surga Allah SWT. Allah firmankan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena makan minumlah dengan nikmat. Kalau kita makan kadang-kadang terburu-buru, kadang-kadang kesel, minum gak nikmat, kadang-kadang pahit. Kopinya sudah manis, dibilang kurang manis, tambah gula lagi. Makanannya gak nikmat, kadang-kadang dimakan jadi sakit perut. Kalau di dalam surga kan Allah, makanannya nikmat, tempatnya nikmat, suasananya juga nikmat. Bima aslaftum, sebab amalan aslaftum yang telah kalian lakukan. Maksudnya ya, amalan-amalan yang telah dahulu, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lewat. Qala Waqi' wa ghairuhu, berkata Imam Waqi' dan selain Imam Waqi' dan yang lainnya, dia hari-hari yang telah lewat itu ya, ayyamus shaumi, yakni hari-hari yang dipakai untuk berpuasa. Ibtaroku, karena mereka telah meninggalkan, fiha, di dalam hari-hari itu, al-akla, makan, wasyurba, dan minum. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada penduduk surga, makan minumlah dengan nikmat. Karena tempat yang paling nikmat adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada satu pintu, yuqalu, yang dikatakan, bisa juga yuqalu ini yang dinamakan, lahu, kepada pintu itu, ar-rayyanu, yaitu pintu rayyan. Yadkhulu, yang masuk minhu, daripada pintu rayyan itu, as-shaimuna, yakni orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, la yadkhulu, dan tidak akan masuk minhu, daripada pintu rayyan itu, ahadun, seseorang pun, wairuhum, selain orang yang shaimun. Fa idza dakhalu, dan ketika mereka sudah masuk semua orang-orang yang puasa ini, ughliqa, maka pintu rayyan itu ditutup, falam yadkhul, maka tidak akan masuk minhu, daripadanya, ahadun, seorang pun. Rawal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Huzaimah illa annahu qala, telah beratkan di sini Imam Bukhari dan Muslim dan Ibnu Huzaimah, kecuali Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa Ibnu Huzaimah mengatakan, fa idza dakhala akhiruhum, dan apabila telah masuk semuanya, yang terakhir masuk, ughliqa, maka ditutup,
Man orang dakhala yang dia masuk, yang dia telah masuk, dakhala maka dia masuk, syariba maka dia minum, daripada sudah di dalamnya dia minum. Wa man syariba dan barang siapa meminum daripada ar-rayyan ini falam yazma abadan maka tidak akan haus selamanya. Subhanallah. Jadi puasa ini ditempatkan dalam posisi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita betul-betul ikhtisab, mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, instruksi. Kullu amal ibnu Adam, setiap amal ibnu Adam lahu untuknya. Maksudnya apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini ya, kullu ibnu Adam lahu, ya, setiap amal ibnu Adam itu untuknya. Maksudnya wa ana ajzibi, maksudnya di sini adalah bukan puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi posisi puasa ini betul-betul pahalanya dikhususkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Illa shauma, kecuali puasa, fa innahu, maka sesungguhnya puasa li untukku, wa ana ajzi, dan aku yang akan memberi ganjarannya bihi, sebab puasa. Wasiyamu, dan puasa, junnatun, adalah benteng. Benteng di sini ya, benteng daripada yang enaknya, benteng dari api neraka. Jadi tameng ya. Nah, di dunia ini saja sudah di Allah Subhanahu wa taala tunjukkan orang yang puasa itu Allah Subhanahu wa taala jaga daripada goda-godaan maksiat. Orang yang puasa itu Allah Subhanahu wa taala jaga daripada godaan setan. Fa idza kana yaumu shaumin ahadikum, maka tatkala seorang ini berpuasa daripada kalian, kalau kalian dalam keadaan berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah sekali-kali ngomong joror, ngomong kotor ya. Wala yashab, dan janganlah berteriak-teriak, "Woi, aku puasa, woi, lapar." Tidak boleh ya. Fa in sabbahu, kalau ada yang mencaci kamu. Fa in syabbu ahadun, dan apabila ada yang mencaci kamu, au qatalahu, atau mengajak kamu bertengkar, falyakul, maka katakanlah kepada dia, ini, maka sesungguhnya aku shaimun, sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang diri Muhammad itu di dalam kekuasaan Allah SWT, lahufun, sungguh berubahnya bau mulut famis shaimi ya, lahuful famis shaimi, dan sungguh berubahnya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu, atyabu, lebih harum, indallahi, di sisi Allah, min rihin, daripada bau al-miskasturi. Kasturi ini dibuat daripada darahnya kijang kasturi. Lis-shaimi farhatani yafrahuma, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, dia mempunyai dua kebahagiaan, yafrahuma, yang dia bahagia, sebab kebahagiaan itu dia betul-betul bahagia. Idza aftara, yang pertama ketika dia berbuka, farih, dia bergembira. Wa idza laqiya, dan ketika dia bertemu Rabbahu, Tuhannya, farih, maka dia bergembira, bisaumihi, sebab puasanya.
Jadi orang yang berpuasa ini Allah beri dua kebahagiaan, yang mana dia betul-betul bergembira. Bergembira sebab puasa. Ketika berbuka dia merasa bergembira. Dia dengar azan, dia minum air 1 gelas, itu sangat-sangat menyenangkan hatinya. Yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam puasa ini betul-betul kita jaga. Jangan kita ngomong jorok, jangan bertengkar, jangan teriak-teriak, jerit-jerit, ngomong lapar, haus, ya. Ini akan mengurangi daripada pahala, bahkan akan menghilangkan daripada pahala puasa. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah nanti selanjutnya besok kita teruskan. Insyaallah kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.